Berkurban merupakan ibadah mulia dengan pahala yang besar bagi pelakunya apabila berstatus sebagai amal saleh yang diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya tadi kita dengar pahalanya besar jika memenuhi dua syarat, ya, yaitu dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk Allah. Yang kedua, pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dengan terpenuhinya dua syarat ini, maka statusnya adalah amal soleh dan kurban yang merupakan amal soleh yang diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang besar. Oleh karena itu, wajib mengikhlaskan niat, hanya berharap pahala dari Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, "Yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum." Daging hewan kurban dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Kata Syaukani dalam Fathul Qadir, ya, Fathul Qadir itu kitab tafsir karya Syaukani. Kata beliau Syaukani, yakni yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan hati kalian, keikhlasan kalian, dan niat kalian yang hanya berharap wajah Allah dengannya. Maka sesungguhnya itulah yang akan diterima oleh Allah dan dibalas pahala olehnya. Jadi tidak boleh ada niat untuk mendapat pujian manusia dengan amalan ini. Hati-hati. Tidak boleh ada niat untuk mendapat pujian manusia dengan amalan itu. Karena hal itu adalah riya. Disebut riya yang kontradiktif dengan keikhlasan, bertentangan dengan keikhlasan. Jika sejak awal beramal didasari oleh riya yang dipuji oleh manusia, berarti niat tidak ikhlas. Apabila didasari oleh keikhlasan niat awalnya, tetapi muncul riya di tengah berlangsungnya amalan dan tidak ditepis, hal itu membatalkan keikhlasan. Akibatnya amalan itu tidak bernilai pahala di sisi Allah SWT. Riya yang artinya berharap pujian manusia pada pelaksanaan suatu amal ibadah merupakan syirik kecil. Merupakan syirik kecil yang membatalkan nilai ibadah dari amalan ini, sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis qudsi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana ajna asy-syuraka'i 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Saya adalah zat yang paling tidak butuh dipersekutukan. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang dengannya ia menyekutukanku dengan selainku dalam berharap balasan, aku tinggalkan ia dan kesyirikannya. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, ini dari segi niat. Kemudian dari segi pelaksanaannya harus sesuai tuntunan sunnah syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dibenarkan berinisiatif sendiri dalam beramal, karena hal itu akan menjadi amalan bid'ah yang tercela dan tertolak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa mengadakan perkara baru dalam urusan kami ini, yaitu syariat, yang bukan bagian darinya, itu tertolak. Ini muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim yang lain, lafadznya "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, hal itu tertolak. Ibadah kurban termasuk amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 awal bulan Dzulhijjah. Perhatikan utamanya, termasuk amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah 'azza wa jalla min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-'ashr. Qalu, "Ya Rasulullah, wa la jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wa la jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali, thumma lam yarji' min dhalika bi syai'."
Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari ini, yakni 10 awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah lebih utama dari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali seorang pria yang keluar berjihad dengan jiwa, raga dan hartanya, lantas ia tidak kembali dengan apapun dari itu semua. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. Lafaz ini adalah Ahmad, riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang amal soleh di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dikerjakan di hari-hari lainnya. Kurban termasuk amal soleh yang dikerjakan di hari-hari itu. Kurban merupakan syiar Islam yang nyata. Ya, ini sisi lainnya terkait keutamaannya, yaitu merupakan syiar Islam yang nyata. Hal ini telah dinyatakan oleh At-Tawawi. Bahkan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ibadah kurban termasuk di antara syiar-syiar Islam yang paling agung dan telah disebutkan bersama sholat pada firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 162, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadah sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah pencipta dan penguasa alam semesta. Ayat yang lain dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dari itu salatlah dan menyembelih hanya untuk Rabb Tuhan pencipta. Ini menunjukkan bahwa ibadah kurban pahalanya besar. Karena disebutkan bersama sholat yang merupakan ibadah yang paling utama. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sholat adalah amalan yang paling utama berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai amalan apa yang paling utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Nah, pada 2 ayat ini Allah SWT merintahkan agar kedua ibadah mulia tersebut, yaitu sholat dan kurban, diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika digandengkan yakni disebutkan bersama, kurban disebutkan bersama sholat, padahal sholat adalah amalan yang paling utama berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa ibadah kurban pahalanya besar. Adapun mengenai keutamaan tertentu yang dijanjikan dalam sejumlah hadis, hal itu tidak bisa ditetapkan lantaran hadis-hadis itu tidak benar riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Arabi dalam Syarh Sunan At-Tirmidzi, tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan kurban. Al-Albani telah menyebutkan dalam Ad-Dha'ifah sejumlah hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan kurban, dan Al-Albani memvonis seluruh hadis itu dhaif, mayoritasnya maudhu', palsu, dan sebagiannya dhaif jiddan, yang sangat dhaif. Salah satunya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allahi min ihraqid dam, innahu la ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha." Al-hadits. Tidaklah anak Adam beramal di hari raya kurban dengan suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada menumpahkan darah hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya, dan seterusnya. Lanjutan hadis. Hadis ini dhaif. Riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ya.
At-Tirmidzi menilai hadis ini berderajat hasan. Perhatikan, At-Tirmidzi menilai hadis ini berderajat hasan. Dan Al-Hakim menilainya berderajat sahih. Penilaian ini salah. Ad-Dahabi membantahnya dengan mengatakan bahwa rawinya yang bernama Abul Muthanna Sulaiman bin Yazid, rawi ini berstatus wahin. Wahin itu artinya sangat lemah. Ini keterangan Ad-Dahabi. Al-Mundhiri juga mengatakan bahwa Abul Muthanna wahin, sangat lemah. Kata Al-Baghawi, Abu Hatim memvonisnya sangat lemah. Oleh karena itu Al-Albani memvonis hadis ini berderajat dhaif. Hadis lainnya adalah hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ya Fatimatu, qumi ila udhiyatiki." Nah, fashhadiha fa innahu yughfaru laki 'inda awwali qatratin takfuru min damiha kullu dhanbin 'amiltihi. Jadi, ya Fatimah, wahai Fatimah, qumi, berdirilah, ila udhiyatiki, ke hewan kurbanmu, fashhadiha, dan saksikanlah penyembelihan, fa innahu yughfaru laki, karena sesungguhnya akan diampuni untukmu, inda awali qatratin takfuru min damiha kullu dhanbin 'amiltihi, karena sesungguhnya akan diampuni untukmu seluruh dosa yang telah engkau kerjakan saat tetesan pertama tertumpah dari darahnya. Dan seterusnya, hadis ini derajatnya munkar. Munkar artinya ganjil, keliru. Riwayat Al-Hakim. Ya. Al-Hakim menilainya berderajat sahih. Penilaian ini salah. Ad-Dahabi membantahnya bahwa rawinya yang bernama Abu Hamzah berstatus dhaif jiddan. Dhaifnya sangat lemah. Ibnu Abi Hatim menukil dalam Al-Ilal bahwa Abu Hatim Ar-Razi memvonis hadis ini berderajat munkar, artinya ganjil, keliru. Oleh karena itu Al-Albani memvonisnya berderajat munkar. Nah, ini kami angkat dua contoh hadis, ya, yang isinya keutamaan khusus berkurban, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena kelemahannya. Sebagaimana tadi disampaikan tadi, bahwa tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan kurban. Nah, hadis-hadis tersebut, ya, sekian hadis itu bisa dilihat dalam kitab Al-Dhaifah. Nah, disebutkan dan dijelaskan kelemahannya oleh Al-Albani. Barakallahu fikum.